warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Daris Putri-Kinanti. Perkenalkan, nama saya Siti Nurati. Di sini kita akan menjelaskan tentang Membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Mind all the time, I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Oke, dalam membangun teks laporan secara bersama-sama ada merekonstruksi teks laporan. Nah, apa sih merekonstruksi teks laporan itu? Nah, rekonstruksi teks laporan itu adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, akan tetapi harus tetap mempertahankan struktur teks yang ada, yaitu seperti isi teks dan genre mikro yang ada. Oke, yang selanjutnya tahapan kedua yaitu menyusun teks laporan baru. Apa sih yang dimaksud dari menyusun teks laporan baru? Menyusun teks laporan baru adalah membuat teks laporan yang isinya berbeda dari teks laporan sebelumnya. Meskipun dalam menyusun teks laporan baru masih boleh melihat sumber referensi atau laporan sebelumnya seperti struktur teks, genre mikro, namun tetap pokok persoalannya milik sendiri. Itu yang disebut dengan menyusun teks laporan baru. Selanjutnya ada cara-cara merekonstruksi laporan nih, Ran. Yang pertama itu harus tentukan teks laporannya. Pilih teks laporan yang akan direkonstruksi. Yang kedua, baca dan teliti. Bacalah teks secara cermat dan paham struktur serta isinya. Yang ketiga yaitu ringkas tahapan. Ringkaslah tahapan demi tahapan struktur teks dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi jangan mengubah isi genre mikro yang ada. Kemudian itu ada cara menyusun teks laporan baru. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang membangun teks laporan secara mandiri. Apa sih yang disebut membangun teks laporan secara mandiri? Oke, baik, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan membangun teks laporan secara mandiri. Membangun teks laporan secara mandiri adalah menuliskan teks laporan tanpa dengan bersama-sama. Artinya semua komponen mulai dari struktur, isi, dan genre mikro ataupun yang lainnya dibangun oleh diri sendiri atau bisa disebut dengan individual. Nah, tadi kan langkah-langkah untuk membuat teks laporan secara mandiri ada 2 langkah. Yang kedua itu adalah membuat tugas dan proyek teks laporan. Itu pasti kan juga ada langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat teks laporan tersebut? Nah, ngomong-ngomong ada perbedaan nggak sih antara keduanya itu? Ada. Dari masing-masing itu ada 3 perbedaan. Sekian penjelasan mengenai materi membuat teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi yang akan dijelaskan oleh Rana. Kesimpulannya yaitu mengembangkan teks laporan secara bersama-sama dan mandiri adalah pendekatan holistik yang menggabungkan keuntungan dari pembelajaran kolaboratif dan mandiri. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi siswa saja, tetapi juga mempersiapkan mereka dalam keterampilan yang diperlukan untuk sukses masa depan. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, siswa maupun mahasiswa dapat belajar untuk bekerja sama dan secara mandiri untuk menghasilkan karya yang bermakna dan berkualitas. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.